Nah kok malah di sini pula abang ini, kata si Robi. Nah setelah ditegur kedua kalinya, laki-laki ini jawab kayak gini. Pehe kuluku, kata gitu. Suara itu terdengar pelan, Wak, tapi jelas sekali. Nah sayangnya nggak ada satupun dari antara mereka berdua ini yang tahu itu bahasa itu apa. Robi nanya balik, apa bang? Hah? Maksudnya apa nih gitu kan? Tapi laki-laki itu malah mengulang kata-kata yang sama tanpa mempedulikan pertanyaan si Robi tadi. Pehe kuluku. Terus dia beranjak nih pergi ke arah jalan raya tanpa menoleh ke mereka lagi. Jadi sambil ngomong pehe kuluku, turun dari kap mobil, jalan dia ke arah jalan raya. Nah setelah dia pergi, Robi sama Haris langsung berpandangan. Ngapa sih abang tuh gitu-gitu kan? Nah nggak lama Haris ngomong, Wak, kok aku jadi merinding ya? Aneh kali orang itu. Udah, kok jangan nakut-nakutin aku lagi, perjalanan masih jauh nih kata si Robi. Enggak bang, aku nggak nakut-nakutin, tapi kok perasaan aku kok jadi nggak enak ya. Udah, kita jalan lagi aja, kasihan keluarga jenazah udah nungguin, kata Robi. Dah lah tuh, mereka pun lanjutlah lagi mengendarai ambulans di tengah gelapnya malam. Semakin malam situasi di jalan itu Nadia makin sepi dan hampir nggak ada kendaraan yang lewat. Ngerasa udah agak tegang di sini, Haris pun nyalain sirine, Wak. Sirine ambulans itu untuk memecah keheningan. Suara ini memang berhasil mecahin keheningan itu, tapi nggak bisa mengusir rasa was-was yang ngikutin mereka sepanjang jalan, Wak. Tapi meskipun begitu, ambulans ini terus melaju sampai akhirnya mereka tibalah di kota Ampah katanya. Nah di kota ini mereka singgah di warung makan bentar untuk ngisi tenaga karena mereka juga belum sempat makan malam kan, Wak. Selesai makan, Robi yang gantian nyetir, gantiin si Haris. Kan Haris yang dari pertama tuh kan. Tapi begitu aku duduk di kursi kemudi Nadia, aku udah ngerasa hawa di dalam mobil tuh kok macam pengap kali, nggak nyaman sama sekali, Wak. Nggak kayak sebelumnya. Ngapa nih kok nggak enak nih? Apa lagi nih gitu. Meskipun pikirannya udah mulai kemana-mana, dia berusaha untuk menenangkan diri. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, fokus aja biar aku cepat nyampe, kata si Robi. Dan baru aja jalan sebentar, Wak, tiba-tiba Haris udah ketiduran. Suasana mungkin makin sepi lah karena dia makin nggak enak lah di situ ya kan. Alah, tidur pula si kawan ini. Iya sih memang capek sih dia, tapi ya Allah janganlah tinggalin aku sendirian dulu, kata si Robi. Di tengah keheningan dan rasa was-was itu, tiba-tiba Robi dikejutkan dengan suara orang yang berbisik dari belakang. Belakang jenazah nih kan. Gitu. Apa tuh? Langsung dimatiin sirene ambulans tadi, Wak. Berusaha untuk menajamkan pendengaran. Ini bener nggak yang ku denger ini? Diam kan, dimatiin ya. Gitu, betul. Waktu sirene dimatikan, suara berisik itu kembali muncul dengan volume yang lebih jelas lagi, makin kencang dan makin jelas. Belum habis rasa takutnya, tiba-tiba aroma wangi semerbak muncul di mobil ambulans itu, Nadia. Aroma tuh macam bau daun pandan, ada bau mawarnya juga, dan ada bau minyak garu. Di situ Robi dah ini ada nggak beres sih dia kan. Tapi karena nggak mau fokusnya terganggu, dia lagi bawa mobil kan, Wak. Dia pun balik lagi tuh nyalain sirene ambulans untuk mengusir ketakutannya. Dan setelah sirene itu nyala, Robi mulai agak tenang, Wak, dan dia bisa agak lebih nyetir dengan stabil lah aku Nadia. Tapi begitu memasuki sebuah desa yang sunyi, nggak tahu kenapa desanya itu apa ya, gangguan mistis itu kembali muncul, dan kali ini dengan level yang jauh lebih ekstrim lagi, Wak. Jadi nih pas lagi jalan itu, Robi nih ngerasa ban mobil belakang ambulans tuh macam kempes, Nadia. Ada tau oyang-oyang dah mobil tuh. Dia pun berusaha ngebangunin si Haris ya kan, buat nanya dongkrak sama kunci roda dari mana gitu. Riz bangun Riz gitu. Nggak terbangun si Haris, Wak. Riz, bangun dulu Riz, ban mobil kempes. Kunci roda sama dongkrak mana? Katanya. Nah denger itu baru tuh, apa? Dongkrak mana? Ini ban kempes nih kayaknya. Ban cadangannya ada bang, tapi dongkraknya aku nggak tahu di mana. Iyalah. Terus kayak mana nih? Bahaya kalau misalnya kita paksain jalan mobil nih. Telat pula lagi kita ngantar ya, kasihan pula keluarga jenazah pada nungguin dari tadi, ha. Ya udah bang, ini kita nepi aja. Nanti coba kita berhentiin mobil yang lewat. Nanti biar aku kabarin keluarga almarhum kalau ban kita kempes, kata si Haris. Dan Haris pun langsung lah itu kan telepon ke keluarga jenazah dan menjelaskan situasi mereka. Bapak, ibu, mohon maaf ini ban kami kempes gitu. Nah selesai ngabarin mereka kan nepi tuh. Mereka keluarlah dari mobil dan berusaha nyetop kendaraan. Buat apa? Buat pinjam dongkrak tuh lah. Tapi setelah ditunggu-tunggu, jalan tuh sepi, dan nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Alhasil Robi sama Haris cuma bisa duduk di pinggiran jalan itu dan menunggu dengan perasaan yang gelisah. Mana lah nih ya Allah. Nah di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba terdengar suara orang macam lagi ngetok kayu dari mobil. Gitu. Setelah didengarkan baik-baik, suara itu ternyata berasal dari mana? Dari peti jenazah. Ya, sadar ada yang nggak beres, Haris langsung ngomong ke Robi, bang, aku tahu kok panik. Udah bang, tenang aja. Kejadian kayak gini memang udah biasa kok bang, kata Haris. Haris kan memang udah biasa kan. Dia kan supir ambulans gitu. Haris lalu pergi mendekat ke kaca belakang mobil. Terus dia bilang ke jenazah itu,
Bang, dia pegang petinya, Bang.